Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Suheri, mahasiswa Universitas Asahan, Program Studi Manajemen NPM 2103142 akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Bapak Budi Wicaksono, MPD. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu bahasa alat mempersatukan bangsa yang bersuku-suku untuk mengusir penjajah Belanda dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa ini digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Maka, tidak ada yang memprotes ketika bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka 686 Masehi, Bangka Barat, Karang Brahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Indonesia juga ditemukan prasasti Berangka tahun 683 Masehi. Di Bogor ditemukan prasasti Berangka 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi, bahasa Indonesia tak lain adalah bahasa Melayu yang telah menyatu dengan bahasa daerah dan bahasa asing yang berkembang di Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia didasarkan atas pertimbangan yang rasional, baik secara bentuk politik, ekonomi, kebangsaan. Seperti, yang pertama, bahasa Melayu telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, bahasa Melayu diterima oleh semua suku di Indonesia karena telah dikenal dan digunakan sebagai bangsa pergaulan, tidak lagi dirasakan sebagai bahasa asing. Ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis. Maksudnya, tidak berbeda-bedakan tingkatan dalam bermakai sehingga meniadakan sifat feodal dan memudahkan orang mempelajarinya. Keempat, bahasa Melayu bersifat respektif. Artinya, mudah menerima masukan dari bahasa daerah lain, bahasa asing sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Selanjutnya, sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca, bukan saja di Pulau Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah dan Bogor terdapat prasasti-prasasti yang tertulis dalam bahasa Melayu kuno. Kedua prasasti itu memperkuat pula dugaan bahwa bahasa Melayu kuno pada waktu itu bukan saja dipakai di Pulau Sumatera, melainkan juga dipakai di Pulau Jawa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk lainnya, dapatlah kita temukan bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu mempunyai berbagai fungsi, yaitu yang pertama, sebagai bahasa kebudayaan. Kedua, sebagai bahasa perhubungan antar suku. Ketiga, sebagai bahasa perdagangan. Keempat, sebagai bahasa resmi kerajaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van op Huizen tahun 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van op Huizen pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van op Huizen. Ejaan Van Huizen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi
tahun 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintahan berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan dari Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia pertama menghasilkan ketentuan ejaan yang baru disebut dengan Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. Selanjutnya ejaan pembaharuan tahun 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia kedua digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua ini, peserta Kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Suwandi. Selanjutnya, ejaan Meliondo tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaharuan ini dilakukan karena adanya perbedaan kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bahasa tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1962. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) tahun 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang seragam bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaharuan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Meliondo yang gagal diresmikan pada saat itu. Kedua, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 23 Mei 1972 hingga 2015 pada masa Menteri Mahsuri Saleh. Ejaan ini mengaktifkan ejaan Suwandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami dua kali perbaikan, yaitu pada 1987 sampai 2009. Terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang. Pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia yang diresmikan pada 2015 di masa pemerintahan Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian hasil presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.